Korupsi. Korupsi adalah sebuah kata yang tidak asing lagi di telinga kita. Apa itu korupsi? Menyalahgunakan, memiskinkan, rakus, serta membunuh. Korupsi merupakan masalah serius yang dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, serta merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas, membahayakan pembangunan ekonomi, sosial, politik, sehingga dan menciptakan kemiskinan secara masif sehingga membutuhkan perhatian dari masyarakat, negara, dan lembaga sosial. Contoh kasus korupsi. Kasus korupsi bantuan sosial COVID-19 di wilayah Jabodetabek tahun 2020 kemarin oleh Mateus Joko Santoso bersama Juliari Batubara dan Adi Wahyono divonis 9 tahun penjara dan dinyatakan terbukti melanggar pasal 12 huruf B Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan anti korupsi. Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Jo pasal 64 ayat 1 KUHP dan pasal 12 ayat 1 dan pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Majelis Hakim menyatakan total uang yang dikumpul dari perbuatan ketiganya adalah sebesar 32,48 miliar rupiah. Para pejabat Kementerian Sosial berikut dengan menterinya sekaligus malah menodong para vendor dengan uang cashback. Mereka meminta Rp10.000 dari setiap paket bantuan sosial. Paket senilai Rp300.000 untuk meringankan beban hidup rakyat, tega-teganya dipotong untuk dinikmati sendiri. Dan itu dilakukan oleh mereka yang disumpah untuk membantu rakyat bisa bernafas lebih mudah di tengah himpitan hidup. Inilah arti kebejatan yang sesungguhnya. Sejak awal, dana triliunan rupiah yang digelontorkan dalam bentuk bantuan sosial memang rentan diselewengkan. Sudah banyak yang memprediksi potensi ini. Mungkin memang kita tidak kaget, tapi bukan berarti kita harus maklum, bukan berarti kita tidak boleh marah. Kasus-kasus korupsi di tengah pandemi membuktikan kompas moral para politikus dan pejabat kita memang sedang berada di titik terendah. Bahkan, pandemi yang membunuh banyak orang, menyengsarakan banyak orang, tak membuat para pelaku menahan diri dari hasrat memperkaya diri sendiri. Pandemi justru menjadi peluang untuk menggarap lebih banyak. Kegentingan dan kedaruratan justru jadi ruang baru untuk bertindak lebih brutal, lebih banal, lebih ugal-ugalan, dan lebih tidak tahu malu. Publik, kita semua justru dibebani pekerjaan tambahan. Selain harus bertahan hidup, kita justru harus lebih teliti mengawasi kebijakan dan penggunaan anggaran. Tambah capek, tambah pegel, tambah frustasi, tapi pilihannya tidak banyak. Semakin kita apatis, semakin senang mereka menggasak uang negara. Pandemi terbukti melahirkan kebiasaan-kebiasaan baru, kecuali perilaku para politikus dan pejabat kita. Inilah kenyataannya. Sudah sebegitu bangkrutnya moral mereka. Memang kita tidak kaget, tapi sangat wajar dan sangat pantas untuk kita marah. Penyebab kasus korupsi yaitu yang pertama, hukuman tindak pidana korupsi yang terlalu ringan. Yang kedua, seorang pemimpin yang terlalu serakah. Dan yang ketiga, kurangnya kesadaran seorang pemimpin. Dan yang selanjutnya, adapun cara memberantas korupsi yaitu yang pertama, dengan memberikan hukuman kepada tindak pidana korupsi yang berat. Dan yang kedua, jadilah pemimpin yang berintegritas. Yang ketiga, membangun pendidikan yang bermoral sejak dini. Dan yang keempat, menanamkan nilai religi kepada dalam diri.